Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan saat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Saat ini kita berada di hari akhir bulan Ramadan. Sudah 30 hari Ramadan menemani kita. Tentu banyak hal yang sudah kita perbuat dan tunaikan selama bersama bulan Ramadan. Namun dalam benak kita pasti ada pertanyaan. Apakah sudah maksimal kita mengisi bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah maksimal kita menunaikan amaliyah hasanah di bulan Ramadan ini ataukah tidak? Apakah sudah banyak pelajaran iktibar yang dapat kita ambil dalam menempa batin ini untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun faktanya bahwa saat ini Ramadan sudah melangkahkan kakinya untuk meninggalkan kita semua. Tentu ada rasa takut dan sedih. Rasa takut, apakah amaliyah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT ataukah tidak? Kita takut apakah Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita? Belum pasti kita akan bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Namun kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin. Kita merasa sedih, mungkin belum maksimal kita beribadah kepada Allah SWT. Belum banyak waktu luang kita untuk membaca kitabullah Al-Quran Karim. Belum banyak kita melakukan amaliyah hasanah di bulan Ramadan ini. Belum banyak kita membantu antar sesama. Tentang situasi kepergian bulan Ramadan ini, dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikah musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Jika akhir di malam akhir bulan Ramadan, langit, bumi dan para malaikat menangis karena musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya? Para sahabat bertanya, musibah apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dhahabu Ramadan. Musibah itu adalah perginya bulan Ramadan.
Fa inna da'wati mustajabah. Karena di bulan Ramadan ini semua doa akan dikabulkan oleh Allah SWT. Fa inna sadaqati maqbulah. Dan semua sedekah akan diterima oleh Allah SWT. Fa innal hasanati mudha'afah. Dan semua perbuatan baik akan berlipat ganda pahalanya. Wal adabu marfu. Dan azab diangkat oleh Allah SWT. Hadirin para pemirsa rahimahumullah. Itulah banyak berkah bagi umat Muhammad di bulan Ramadan ini. Apakah semuanya sudah tercapai? Apakah semuanya sudah tertunaikan dalam menjalani ibadah puasa Ramadan ini ataukah tidak? Tentu jawabannya ada di masing-masing kita semua. Karena memang pendidikan di bulan Ramadan ini tujuannya adalah agar kita semua menjadi insan-insan yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan beribadah puasa, tujuan akhirnya adalah supaya kita menjelma menjadi insan-insan takwa. Selama bulan Ramadan ini kita tunaikan, bukan hanya kita memupuk ketakwaan individual semata, tapi ada tuntutan untuk memupuk ketakwaan sosial. Keduanya harus tercapai. Dengan banyak amaliyah yang kita tunaikan, yang langsung hablum minallah kita pupuk selama bulan Ramadan ini. Namun di sisi lain, hablum minannas atau ketakwaan sosial harus juga kita pupuk agar setelah Ramadan bisa terjelma menjadi insan-insan yang sosial. Hablum minallah terjamin, demikian juga hablum minannas. Dalam salah satu firman Allah SWT ditegaskan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang akan kita infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil. Infakkanlah semua harta yang baik-baik, jangan sampai engkau lupakan lil walidaini, kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Dalam ayat ini dituntut adanya kepekaan sosial yang kita punyai setelah menjalani ibadah puasa. Kita merasakan bagaimana penderitaan, persoalan hidup yang dihadapi oleh fakir miskin, bagaimana rasanya sakit menahan dahaga dan lapar itu. Selama 30 hari kita pupuk dan kita rasakan dengan tujuan kepekaan sosial kita itu terdidik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang itu jika dia mencintai dirinya tidak melebihi dari mencintai sesamanya. Artinya cinta kita terhadap diri kita sama dengan mencintai antar sesama mukmin. Hadirin para pemirsa rahimahumullah, Ramadan kini sudah menapakkan kakinya padaku untuk meninggalkan kita semua. Rasa sedih kita, apakah amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk hamba Allah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh pengampunannya? Tentu dalam batin kita ada pertanyaan seperti itu. Tetapi harapan kita akan lebih besar
bahwa insya Allah kita termasuk hamba Allah yang dijanjikan oleh Allah untuk memperoleh pengampunan selama menjalankan ibadah puasa ini. Di awal Ramadan Rasulullah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan nar." Siapa-siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan, haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Ini jaminan bahwa tentu kita sudah diampuni oleh Allah SWT. Dalam hadis yang lain diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulu Allah Ta'ala, man dzal ladzi yuhibbuna fanuhibbuhu." Jika tiba awal bulan Ramadan, Allah SWT berfirman, "Man dzal ladzi yuhibbuna fanuhibbuhu." Barang siapa yang mencintaiku, aku pun mencintainya. "Man dzal ladzi yatlubuna fanatlubuhu." Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan dan kabulkan permintaannya. "Wa man dzal ladzi yastaghfiruna fanaghfir lahu bi hurmati Ramadan." Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, kata Allah, aku pasti akan mengampuninya karena menghormati bulan Ramadan. Ini sudah dua jaminan Allah terhadap kita yang menunaikan amaliyah di bulan Ramadan untuk memperoleh pengampunan. Di lain hadis Rasulullah ditegaskan, "Innallaha ya'muru fi syahri Ramadan kiramal katibin ayyaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu alaihimus sayyi'at wa yudhib anhum dzunubahumul madiyah." Di bulan Ramadan itu Allah memerintahkan malaikat kiraman katibin, pencatat amal kebaikan dan keburukan, untuk mencatat ayyaktubu lahumul hasanat, hanya mencatat kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh umat Muhammad ini. Wala yaktubu alaihi sayyi'at, tetapi tidak akan mencatat kejelekan atau keburukan yang diperbuat. Wa yudhib anhum dzunubahumul madiyah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sudah tiga jaminan Allah dalam hadis Rasulullah SAW. Di hadis lain, "Wa yamhullahu an dzunubahumul madiyah." Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin para pemirsa rahimahullah, lebih lanjut jaminan Allah kepada orang yang menunaikan ibadah salat tarawih dan puasa di bulan Ramadan, "Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah tarawih di bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah SWT, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari sekian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita bahwa ada jaminan bagi kita untuk memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan itu insya Allah kita akan dapati jika memang benar kita menunaikan ibadah bulan Ramadan ini penuh iman dan harapan dari Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang sudah menunaikan ibadah puasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang-orang yang Idul Fitri, orang-orang yang kembali kepada fitrah, sebagaimana pahala ibadah melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam pertama, yaitu akan diampuni dosanya oleh Allah SWT kayauma waladatsu ummuhu, seperti
bayi yang baru lahir dari perut ibunya, kembali kepada fitri. Idul Fitri, inilah kita menyongsong hari raya Idul Fitri. Di Idul Fitri nanti ada jaminan lagi yang diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Dua orang muslim bertemu lalu saling berjabat tangan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Inilah sederetan jaminan Allah SWT akan pengampunannya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang memperoleh pengampunan dari Allah SWT, bersih dari noda dan dosa, kayauma waladatsu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, sehingga esok kita menunaikan ibadah Idul Fitri, kitalah termasuk hamba Allah yang kembali kepada fitrah, hamba Allah yang bersih dari noda dan dosa, hamba Allah yang memperoleh pendidikan selama bulan Ramadan untuk menjelma menjadi insan-insan yang muttaqin. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang menjelma menjadi hamba yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah SWT. Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Siapa-siapa mencintai Allah SWT, pasti Allah akan mencintainya. Dan kita termasuk hamba Allah yang dicintai. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bebas dari noda dan dosa, kayauma waladatsu ummuhu. Minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.